Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azila Putri Sonang Almasum. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil data review dari Google Play tanpa perlu membuka satu-satu. Nah, kita akan melakukan scraping review aplikasi Netflix di Google Play menggunakan Python di Google Colab. Selain itu, kita juga akan melakukan cleaning data agar data yang akan digunakan lebih akurat untuk analisis selanjutnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa itu scraping data dan cleaning data. Scraping data adalah proses pengambilan informasi secara otomatis dari suatu sumber digital seperti situs web. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar tanpa harus menyalin secara manual. Lalu ada cleaning data, di mana cleaning ini adalah tahap membersihkan data hasil scraping dari unsur yang tidak diperlukan seperti data hilang, data duplikat, atau informasi yang tidak relevan. Nah, tujuannya agar ulasan penggunaan Netflix yang dikumpulkan menjadi rapi, bersih, dan siap dianalisis lebih lanjut. Nah, pertama-tama kita perlu install library Google Play Scraper agar bisa ambil data dari Play Store-nya. Ini adalah sintaks yang akan kita gunakan pada scraping Netflix ini. Tunggu sebentar. Nah, setelah muncul checklist, maka sintaks berhasil di-run. Selanjutnya, ada import library yang akan kita gunakan. Ada JSON, Pandas untuk mengolah data, TKDM untuk progress bar, dan Google Play Scraper. Nah, selanjutnya ini kita harus menghubungkan ke Google Drive agar file hasil scraping nanti bisa langsung disimpan ke Google Drive. Setelah di-run, biasanya kamu akan diminta login dan kasih izin akses. Tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Selanjutnya, menentukan aplikasi yang mau diambil. Di sini aku akan mengambil data dari aplikasi Netflix dengan nama package com.netflix.mediaclient. Cara mengambilnya, pertama kita buka Google Play di website, lalu kita buka yang paling atas. Tunggu sebentar. Nah, kita ketik aplikasi yang diinginkan. Klik aplikasinya, lalu kita ambil link yang ada di atas, ambil yang paling belakang setelah sama dengan, copy, pindahkan ke dalam app package ini, kemudian run sintaksnya. Setelah itu kita ambil informasi dasarnya dulu seperti deskripsi aplikasi, rating, jumlah review, dan sebagainya. Nah, di country ID ini untuk mengambil data berbahasa Indonesia dan menghapus bagian komentar agar lebih ringkas. Selanjutnya kita masuk ke bagian utamanya, yaitu kita akan mengambil review berdasarkan skor bintang 1-5 dan sorting berdasarkan paling relevan dan terbaru. Running sintaksnya, setelah review dikumpulkan, kita ubah jadi data frame menggunakan pandas. Ini adalah sintaksnya, running. Kemudian kita mengurutkan berdasarkan ID aplikasi dan waktu. Run lagi sintaksnya. Dan setelah itu, kita simpan filenya ke Google Drive dalam format CSV. Untuk memastikan apakah data telah tersimpan atau tidak, kita buka Google Drive. Pilih sign in. Nah, di sini akun harus disesuaikan dengan yang ada di Colab. Ini adalah data yang telah disimpan tadi. Kita buka, open with Google Sheet. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah data yang berisi ribuan review dari aplikasi Netflix, lengkap dengan skor, tanggal, dan komentar penggunanya. Setelah itu, kita download datanya. Selanjutnya, kita akan melakukan cleaning data untuk membersihkan data-data yang telah kita scraping tadi. Tetapi, kita harus menunggu datanya di-download dulu. Nah, datanya sudah selesai di-download. Pertama, kita import library yang akan kita gunakan,
yaitu Pandas untuk manipulasi data dan NumPy untuk perhitungan numerik. Selanjutnya, kita akan mengupload datanya. Untuk mendapatkan link seperti ini, kita harus buka file, lalu upload, lalu pilih file hasil review Netflix. Setelah itu, oke. Nah, kita harus menunggu datanya terupload semuanya agar tidak ada data yang hilang. Setelah data diupload, klik titik 3, ambil salin jalur, lalu masukkan ke dalam tanda kutip ini. Copy. Nah, running sintaksnya. Ini adalah data yang telah kita scraping tadi, sebanyak 159.999 data. Selanjutnya, kita akan mengambil kolom yang dibutuhkan saja, yaitu kolom konten berisi teks ulasan, dan kolom thumbs up count berisi jumlah like ulasannya. Selanjutnya, kita akan memahami struktur datanya. Cek jumlah baris dan kolomnya. Pada data ini terdapat 160.000 baris dan 3 kolom. Selanjutnya kita cek tipe datanya. Nah, tipe datanya sudah sesuai, skor dan thumb up count ini adalah angka, dan konten adalah teks. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada data yang kosong atau hilang menggunakan fungsi is_null. Nah, dapat dilihat tidak ada data yang hilang, semua berisi false. Untuk memastikan apakah ada data yang hilang atau tidak, kita menghitung jumlahnya menggunakan df is_null sum. Tidak ada data yang hilang. Selanjutnya, kita memeriksa apakah ada baris yang duplikat atau tidak menggunakan sintaks df duplicated. Terlihat bahwa beberapa data berisi true yang artinya data duplikat dan false artinya data tidak duplikat. Untuk memastikan berapa jumlah data duplikatnya, kita akan menghitung menggunakan df duplicated sum. Sebanyak 158.996 data yang duplikat. Karena data duplikat itu berpengaruh untuk analisis lanjut, jadi kita harus menghapus data duplikat tersebut menggunakan df drop duplicate. Terlihat bahwa data sudah banyak berkurang, dimulai dari 0, 200, 300, dan selanjutnya. Kemudian kita mengecek kembali apakah data duplikat itu sudah benar-benar hilang atau belum. Nah, setelah dicek, ternyata data sudah hilang. Selanjutnya, kita mencari nilai outlier pada kolom score dan thumbs up count menggunakan metode IKR. Run sintaksnya. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah outliernya 0. Kemudian kita melihat melalui visualisasi box plot. Pada kolom ini tidak terdapat outlier. Selanjutnya untuk kolom thumbs up count menggunakan metode yang sama. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah outliernya 190. Kemudian kita melihat melalui visualisasi box plot. Terlihat banyak outlier pada kolom thumbs up count ini. Tetapi kita tidak perlu menanganinya dikarenakan like ini bersifat subjektif dan tidak mempengaruhi analisis lanjut. Selanjutnya kita akan menghitung ringkasan statistik pada kolom numerik. Yang pertama pada kolom skor ini dapat dilihat bahwa kolom skor ini memiliki rata-rata 2,98, nilai minimal 1, dan nilai maksimal 5. Kemudian pada kolom thumbs up count dapat dilihat bahwa nilai rata-ratanya 61,28, lalu ada nilai minimalnya 0, kemudian nilai maksimalnya sebanyak 2203. Selanjutnya kita akan melihat distribusi kolom numeriknya menggunakan library Seaborn. Yang pertama, untuk distribusi skor, dapat dilihat bahwa mayoritas responden memberikan skor 3 yang menunjukkan penilaian netral lebih dominan dibandingkan skor lainnya. Dan jumlah skor lainnya terlihat hampir sama. Selanjutnya, untuk distribusi kolom thumbs up count, kita run sintaksnya. Nah, ini adalah visualisasinya.
Dapat dilihat bahwa distribusi jumlah like sangat condong ke kanan, menunjukkan sebagian besar postingan mendapat like dalam jumlah rendah. Hanya sedikit postingan yang mendapatkan like dalam jumlah sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas tinggi hanya diraih oleh sebagian kecil postingan saja. Kemudian kita melihat distribusi panjang teks komentar menggunakan kolom konten. Setelah di-run, kita mendapatkan hasil distribusinya. Dapat dilihat bahwa distribusi panjang komentar ini menunjukkan sebagian besar komentar memiliki panjang yang relatif pendek. Semakin panjang komentarnya, jumlahnya semakin sedikit. Meskipun ada sedikit lonjakan pada panjang maksimum 500 karakter, hal ini bisa menandakan adanya batas maksimal karakter komentar yang dimanfaatkan oleh sebagian penggunanya. Dan dapat dilihat pula, komentar yang paling pendek berada di antara 400 hingga 500. Selanjutnya, kita akan melihat nilai korelasi antar kolom numerik, yaitu kolom skor dan thumbs up count. Nah, nilai korelasi antara skor dan thumbs up count ini adalah 0,01841 yang sangat mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada hubungan linear antara jumlah like dengan skor yang diberikan. Artinya, banyak like tidak berkaitan langsung dengan tingginya skor. Nah, cleaning dan eksplorasi data awal Netflix sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menyimpan file dalam bentuk CSV. Untuk melihat datanya disimpan di mana, klik file, lalu datanya akan muncul di situ. Kita akan coba download untuk melihat hasil akhirnya. Nah, setelah data selesai di-download, ini adalah hasil akhir dari scraping dan cleaning yang telah dilakukan. Nah, itu dia tutorial analisis data dengan Python. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.